Segala sesuatu itu lahir dari kesadaran dan akan hilang dalam kesadaran. Sobat semua, halo, sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Saya Peter Ingemar, kali ini akan membawakan topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk Anda simak untuk mengarungi kehidupan kita di saat ini, kehidupan dunia modern yang semakin keras, yang semakin penuh dengan persaingan, dan keinginan-keinginan manusia yang semakin bermacam-macam dan semakin banyak. Topik yang akan saya bawakan adalah mengenai penyakit mental dikarenakan stres, depresi, anxiety disorder, dan panic attack. Itu semua adalah penyakit umum yang diderita banyak orang di zaman sekarang. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi penyakit tersebut? Penyakit-penyakit tersebut biasanya karena tidak merupakan penyakit fisik sehingga orang bisa melihat, melainkan penyakit mental yang tidak kelihatan. Biasanya tidak disadari oleh penderitanya. Datang dari sedikit demi sedikit, kemudian menumpuk menjadi besar. Seorang yang stres, awalnya hanya mungkin ngilu-ngilu karena hormonal di badannya tidak seimbang. Kemudian semuanya menjadi tegang, kaku. Stres itu menjadi lebih berat lagi, sehingga kemungkinan lambungnya mulai sakit karena produksi asam lambungnya meningkat. Kemudian diteruskan lagi menjadi sesuatu yang mencengkeram dirinya, seolah-olah membuatnya susah untuk bernafas. Ketakutan yang tanpa sebab, yang tidak diketahui oleh penderitanya. Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya keluar dari penyakit ini dengan sangat sederhana menggunakan jalan spiritual. Jalan tersebut ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah self-inquiry. Self-inquiry adalah mengetahui diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menginterogasi diri. Dengan cara menanyakan kepada diri sendiri. Kemudian memilah-milah diri sendiri. Tahapan self-inquiry bisa dilakukan sendiri. Untuk self-inquiry ada dua macam. Macam yang pertama adalah dengan kita memperhatikan tubuh kita, kemudian kita memperoleh pengertian bahwa apa yang kita perhatikan bukanlah tubuh kita. Dan akhirnya terus dengan memperhatikan bagian-bagian yang lain, sehingga kita memperoleh pengertian bahwa itulah kita. Sedangkan macam yang lain adalah dengan membelokkan perhatian kita. Dengan kita memperhatikan sesuatu di luar, kemudian kita membelokkan perhatian itu ke dalam, sehingga kita mengerti diri kita. Saya akan menerangkan satu persatu mengenai self-inquiry. Self-inquiry sendiri bisa dilakukan sendirian di tempat yang tenang. Anda hanya tinggal duduk, kemudian cara yang pertama adalah memilah-milah diri. Kalau saya tanyakan kepada Anda, apa diri Anda itu? Anda akan menjawabnya, ini saya yang ini. Yang dimaksud adalah saya adalah tubuh, pikiran, dan perasaan. Nah, sekarang marilah kita mulai self-inquiry itu dengan memilah-milah apa yang dikatakan atau apa yang kita rasakan sekarang sebagai aku, yaitu tubuh, pikiran, dan perasaan. Carilah tempat yang tenang, duduk dengan rileks, kemudian atur nafas Anda.
nafas yang biasa, nafas yang tidak usah diperpanjang atau diperpendek atau dipercepat, nafas yang rileks. Anda menyadari pertama nafas Anda. Kemudian arahkan perhatian Anda ke seluruh tubuh Anda. Mulai dari kaki, arahkan perhatian dan rasakan. Terus ke atas, mulai dari kaki, paha, perut, dada, punggung, leher, kepala. Scan turun lagi, kepala, leher, dada, perut, kemudian ke tungkai, dan ke kaki. Rasakan untuk beberapa saat. Kemudian, apa yang Anda akan dapat dari memperhatikan bahwa tubuh ini hanyalah sensasi. Sensasi dari tangan, sensasi dari kaki, sensasi dari badan, sensasi leher, kepala. Tidak lain, tidak lebih dari itu. Dan bagaimana saya tahu bahwa tubuh ini adalah sensasi? Karena aku memperhatikan tubuh tadi sebagai sensasi. Aku bersaksi, tubuhku ini hanya sensasi. Yang bersaksi siapa? Aku. Jadi aku bukan tubuh ini. Kemudian taraf yang kedua, kita mulai melihat keluar diri kita. Bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bau, apa yang kita raba atau rasakan dengan kulit kita. Kemudian apa yang kita rasakan dengan indera pengecap atau lidah kita. Itu tidak lain hanyalah persepsi dari indera atau pengalaman mengindra. Pengalaman melihat menimbulkan persepsi. Pengalaman mendengar menimbulkan persepsi bunyi. Pengalaman mengecap menimbulkan persepsi rasa. Pengalaman mencium menimbulkan persepsi bau. Nah, kesemuanya itu hanyalah persepsi yang diketahui oleh aku. Jadi tetap sumbernya di sini atau titik pusatnya adalah aku. Aku yang mengetahui. Kalau tadi sensasi badan, sekarang aku yang mengetahui persepsi yang ditimbulkan oleh panca inderaku. Sekarang kita melangkah lagi ke yang lebih halus, yaitu pikiran kita. Pada waktu kita diam, pada saat ini, pikiran Anda mulai tenang. Beberapa saat kemudian, pikiran tadi akan berubah. Mengapa berubah? Karena pikiran itu selalu mencari sesuatu yang menyenangkan bagi Anda. Kemana dia berubah? Berubah ke masa lalu atau ke masa depan. Karena masa sekarang dianggap kurang menyenangkan, membosankan. Shifting atau perubahan pikiran dari masa kini, ini perlu kita perhatikan. Setelah kita memperhatikan pikiran itu, akan timbul rasa bahwa pikiran itu bukan aku. Bahwa akulah yang mengerti pikiran, aku yang memperhatikan. Anda juga bisa kembali untuk memulai dengan emosi Anda. Timbulkan rasa bahagia, rasa sedih, rasa takut, rasa cemas, rasa was-was. Timbulkan dalam diri Anda. Perhatikan dia. Perasaan ini akan silih berganti, akan berubah. Lahir, ada, hilang. Lahir, ada, hilang. Berganti-ganti bermacam-macam perasaan. Tetapi siklusnya adalah lahir, ada, hilang. Jadi, perasaan itu juga bukan aku. Aku ini adalah background dari semuanya. Background daripada sensasi tubuh, background daripada persepsi, background daripada
pikiran, background daripada emosi atau perasaan. Aku selalu ada, sedangkan semua ini silih berganti. Sensasi badanku hari ini rasanya enak, sensasi badanku selanjutnya besok rasanya sakit. Persepsiku terhadap sesuatu berubah-ubah. Pada waktu aku kecil melihat rumah itu sepertinya besar sekali. Setelah aku dewasa, aku melihat rumah itu biasa-biasa saja. Dulu, waktu aku pertama kali punya mobil, aku merasa bahwa, wah, mobil ini bagus. Sekarang biasa-biasa saja. Dulu waktu aku pertama kali makan di sebuah restoran, rasanya enak. Setelah berkali-kali berubah juga rasanya. Itu adalah persepsi. Kita yang mengetahui, kita adalah background dari semuanya. Background dari semua ini didirikan yang namanya tubuh, pikiran, perasaan, persepsi indera. Kita adalah backgroundnya. Nah, setelah kita menemukan itu, kita tinggal di situ untuk beberapa saat. Rasakan, aku yang menjadi background. Aku yang menjadi background dari semuanya ini. Kita bisa menemukan bahwa kita ini bukan tubuh, pikiran, persepsi, maupun perasaan. Sekarang, cara self-inquiry yang kedua, yaitu membelokkan perhatian. Kita biasa untuk memfokuskan perhatian kepada apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap perlu. Misalnya kita mencari sesuatu, kita akan memfokuskan perhatian kita ke satu tempat saja, bukan kemana-mana. Sehingga kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Kita bisa mengarahkan kesadaran kita ke sana. Apabila seseorang menanya kepada Anda, di mana bulan itu? Pasti Anda langsung menengok ke atas, otomatis. Anda akan bilang, oh, bulan itu ada di sana. Apabila seorang menanyakan jam berapa mas sekarang, Anda otomatis akan lihat jam. Perhatian Anda ke sana. Anda akan mengerti dan menjawab, oh jam 8 mas. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Anda mengerti? Setelah tadi perhatian itu keluar, ke sesuatu yang dicari, ke sesuatu yang akan dilihat, sesuatu yang ingin diketahui, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Anda ketahui? Sehingga sesuatu yang sifatnya tadinya keluar, akan menjadi kendor, akan menjadi rileks. Dan perhatian Anda yang Anda tujukan keluar, akan berubah arah, membalik ke dalam. Membalik secara pelan-pelan. Kalau orang Jawa bilang ambles atau melesak ke dalam. Dan akhirnya menep atau mengendap. Mengendap di mana? Dalam perasaan aku, diriku, aku yang ada. Nah, perasaan ini adalah perasaan genuine atau perasaan orisinal diri Anda yang sebenarnya. Perhatian Anda yaitu kesadaran, awareness, sadar akan sesuatu yang Anda perlukan, membalik mengetahui dirinya sendiri, mengetahui si kesadaran itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang lain. Kesadaran itu membalik untuk mengetahui dirinya sendiri. Melihat arah dirinya sendiri. Ini loh aku. Inilah kesadaran. Setelah Anda, entah Anda menggunakan macam yang pertama dengan memilah-milah tadi, atau dengan membalikkan kesadaran ke diri Anda sampai pada taraf ini, artinya Anda sudah siap untuk berhadapan dengan apa yang disebut penyakit-penyakit mental tadi, yaitu stres, depresi, panic attack, anxiety disorder, apapun itu namanya. Tapi dalam kondisi ini, Anda sudah betul-betul siap.
Bagaimana kita menghadapinya? Tenang saja, saya akan membeberkan. Segala sesuatu lahir dari kesadaran, ada di kesadaran, dan akan menghilang ke dalam kesadaran. Nah, saatnya Anda mengerti bahwa ini stres mulai datang, ini anxiety mulai datang. Anda akan mengerti, tanda-tandanya Anda mengerti. Anda mulai trembling atau kayak kesemutan, Anda merasakan tubuh Anda tegang, Anda merasakan produksi asam lambung meningkat dengan berkali-kali bertahap yang asam. Kemudian Anda mulai merasakan hidung Anda mulai mampet, susah bernafas. Di situ Anda mulai mengerti, oh stres mau datang. Tetapi Anda sudah bukan tubuh dan pikiran ini. Dalam menghadapi ini, Anda sudah terpisah sebagai aku ada. Anda sudah mengerti bahwa aku bukan tubuh ini, aku bukan pikiran ini, aku bukan emosi ini. Sehingga Anda bisa melihat si stres atau depresi yang muncul tadi. Anda akan melihat bahwa, oh di sana ada stres. Ada rasa yang tidak enak muncul. Dan ini bukan aku. Sehingga si rasa yang tidak mengenakkan tadi tersentuh oleh kesadaran. Segala sesuatu yang tersentuh oleh kesadaran akan dissolve, akan hilang. Dan Anda akan merasakan saat itu juga penyakit Anda akan menghilang dengan sendirinya, tanpa obat, tanpa terapi. Anda sebagai aku yang ada, sebagai eksistensi dari semua yang Anda ketahui, yang menyembuhkan diri Anda. Diri Anda adalah penyembuh atau tabib yang sejati. Silakan mencoba. Saya akan menunggu saran-saran dan pertanyaan-pertanyaan dari Anda seputar hal ini. Sampai ketemu di episode-episode yang selanjutnya. Bye.